Anda Ya, mau kalau bertanya Pak atau De mau Kristen ditanya itu nih? saya Atau gimana? meragukan karena pengakuan iman saja tidak bisa. Ragu, Pak De. Karena pengakuan imannya tidak bisa, jadi dia tidak bisa ngaku-ngaku Kristen. Gini Pak Ustadz, jadi begini saya mau Iya. jelaskan ke Pak Ustadz supaya paham ya, bahwa memang Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen di Alkitab. Betul, 100%. Tidak ada di Alkitab atau di dalam Terus? Bible. Dia menyebut murid-muridnya. Nah, yang menyebut orang Kristen itu adalah orang Antioquia. Sebutan kepada pengikut-pengikut Yesus. Karena kenapa mereka sebut Kristen? Karena pola hidupnya, gaya hidupnya seperti Yesus. Maka disebutlah sebagai Kristen. Artinya pengikut Yesus. Jadi bukan Yesus tidak mengenal, itu sebutan orang Antioquia. Tapi Yesus mengenal setiap orang yang pengikutnya. Jadi memang kata Kristen tidak pernah dipakai Yesus. Itu disebutkan oleh orang Antioquia. Bisa paham? Jadi Kristen ini berarti Kristen ini bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus gitu. Oh tidak. Kristen itu tadi kan orang Antioquia menyebut Kristen karena mereka itu yang mempelopori Kristen ini dibangun kan Paulus, betul nggak? Oh tidak. Dari mana itu pula? hanya mengajarkan pengajaran Kristus. Tidak ada Paulus mempromosikan Kristen. Ustadz yang ngawur, tidak ada. Paulus juga tidak menggunakan kata Kristen, tidak ada. Jadi jangan ngawur. Jadi yang benar Paulus itu tidak adalah menggunakan orang kata Kristen. Antioquia yang menyebut pengikut-pengikut Yesus itu adalah Kristen karena melihat gaya hidupnya, pola hidupnya seperti Yesus, maka mereka sebutlah sebagai Kristen. Tapi Yesus menyebut pengikutnya adalah murid-muridnya. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi murid-muridnya pernah nggak disebut Yesus dengan Kristen? Yesus tidak pernah menyebut mereka Kristen. Memang saya tadi sudah bilang toh di Alkitab Yesus tidak pernah menyebut. Yang menyebut Kristen itu adalah orang-orang di Antioquia yang menyebut pengikut Yesus itu adalah Kristen. Sudah paham ya? Ya. Tadi Ustadz sudah sebut. Kalau munculnya di Antioquia berarti yang diikuti Yesus atau Paulus? Loh, enggak. Orang-orang Antioquia itu melihat pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus itu memiliki pola hidup, gaya hidup, cara bicara, pengajarannya, semuanya seperti Yesus. Maka disebutlah sebagai Kristen. Kristen itu sesungguhnya sebutan yang seperti sindiran kepada pengikut-pengikut Yesus. Tetapi tujuannya adalah menyatakan bahwa mereka ini adalah pengikut Yesus yang punya gaya hidup, pola hidupnya seperti Yesus. Jadi memang istilah Kristen itu tidak pernah keluar dari mulut Yesus, tidak ada. Baik, berarti cuma secara bahasa pengikutnya yang disebut oleh orang. Jadi kalau misalnya orang ikut Pak Ustadz PI dan berkata pengikut Ustadz PI, Pak Ustadz kenal, tapi sebutan nama orang mungkin dengan istilah sindiran lain, tapi Pak Ustadz kenal pengikut-pengikutnya. Sama juga dengan Yesus begitu, mengenal murid-muridnya. Cuma istilah nama itu kalau saja. Saya gini, saya mengajar kepada murid saya, lalu saya meninggal dunia. Habis itu 70 tahun ke depan ada orang ngasih gelar kepada murid saya, kan kayak gitu ceritanya. Betul. Karena mereka tahu, saya nggak tahu sebutan itu sebutan apa, kan kayak gitu. Iya, karena mereka tahu bahwa murid-murid tahu Pak Ustadz punya pengajaran, orang-orang yang menyebut pengikut-pengikut Pak Ustadz itu mereka tahu pengajaran Pak Ustadz dan murid-murid itu memiliki gaya hidup seperti pengajaran yang Pak Ustadz ajarkan. Baik. Nah, bisa jadi paham, ya? memang saya udah tahu ceritanya begitu. Iya, dari Antioquia tahu. Yesus tidak kenal Kristen. Makanya yang saya tanya, kalaunya mengklaim bahwa dirinya adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus, apa yang diikuti? Di ajaran-ajarannya. Apa saja? Apa saja? Oh, banyak sekali ajaran Yesus kan di dalam Alkitab itu ada banyak sekali ajaran-ajarannya. Ajaran kasih misalnya. Mengapa orang Antioquia menyebut pengikut Kristus itu Kristen? Karena punya gaya hidup seperti Kristen. Di mana mereka mempraktekkan kasih. Praktekkan kasih itu apa? Mereka mengasihi orang yang walaupun mereka memusuhi, mereka dianiaya, tetapi mereka tidak membalas. Kasih apa lagi, Pak? Nggak mungkin ada banyak sekali pengajaran Yesus yang mereka ikuti.
Apalagi itu? mengampuni orang yang walaupun berbuat kesalahan Terus? tetap diampuni. Prinsip yang pertama adalah ajaran Yesus, ajaran kasih. Prinsip kasih, kalau orang menampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas setiap kejahatan dengan Ya, kebaikan. pola hidup Itulah kayak prinsip Yesus kasih. kan kayak gitu. Pola hidup kayak Yesus. Kan ketika Anda mengaku Kristen, pola hidup juga harus seperti Yesus. Nah, Yesus Betul. itu kan disunat di hari ke-8. Anda sunat nggak? Loh, kalau itu kan tradisi Yahudi untuk masalah sunat. Loh, lah ini kan tradisi. Ngaku, Ustaz harus membedakan ngaku antara pengikut tradisi Kristus. sama ajaran. Tradisi Kalau tidak Anda bisa mengaku, dijadikan kan sebagai Anda ajaran. menyampaikan, Apakah Ustaz menyampaikan di Kalimantan kalaunya punya sebagai tradisi Kristen, apa tidak? kata Saya Anda tanya. tadi harus pola hidupnya itu sama dengan Kristus, betul nggak? Iya, tapi ajarannya Ya udah, bukan masalah tradisinya. Yesus pola hidupnya ya di hari ke-8 pola hidupnya dia disunat. Anda sunat nggak? Betul, masalah sunat itu tidak masalah. Orang Kristen juga disunat, dan sunat itu bukan karena, coba dengarkan Ustadz, kalau sunat di Kristen itu bukan karena sunat karena menjalankan agama, tapi faktor kesehatan. Sementara kalau ajaran Alkitab mengajarkan bahwa yang sunat yang penting itu bukan sunat fisik, tapi sunat hati yang paling penting. Itu ajaran Alkitab. Hatinya yang harus sunat, bukan fisiknya. Fisiknya disunat tapi hatinya tidak disunat, tidak ada artinya. Ustadz disunat tetapi hatinya hati yang kotor, hati yang tidak bersih. Itu tidak ada artinya. Yang penting hatinya yang bersih, itu yang penting. Bukan masalah tubuhnya. Anda baca nggak Kejadian 17 tuh? Oh, Apa yang kejadian itu disunat? perjanjian lama. Yang tadi saya katakan itu tradisi-tradisi Yahudi. Nah, kalau Ya iya, sunat kan memang dari perjanjian lama toh. betul, dalam perjanjian baru juga tidak dilarang orang sunat, tapi Yesus mengajarkan bahwa yang paling penting itu adalah sunat hati, bukan sunat fisik. Jadi kalau Di orang mau mana sunat itu fisik tidak apa-apa, sunat tidak hati? dilarang kok. Apakah dilarang Yesus melarang orang sunat fisik? Tidak ada. Tetapi yang Di paling mana penting Yesus mengatakan sunat hatinya. hati? Sunat. Ya, hatinya itu yang harus dibersihkan dari hal-hal yang kotor. Di mana tertulisnya? Loh, katanya Ustadz sudah baca Alkitab sampai berkali-kali. Ya kok tidak tertulisnya di mana? Sunat hati itu di mana tertulisnya? Ya, Kata kalau Yesus, baca kata kita Anda. pasti, karena ya sudah ada ajarannya bahwa yang Ya paling iya, penting di mana sunat itu? hatinya. Anda menyampaikan sunat hati, ada kata Yesus, di mana tertulisnya? Oh, di dalam Alkitab ada, tetapi Nggak, saya di tidak mana? akan buka buat Anda, karena Di mana? kalau Anda Makanya di bilang bahwa mana? sudah Saya membaca, tanya. itu harus baca. Jadi Ya, saya tidak saya mau diskusi memang udah masalah sunat, baca. karena itu masalah sunat itu Gini, saya sudah membaca Sebentar, kitab saya Anda, tidak mau makanya diskusi saya masalah pertanyakan. sunat, karena Bentar, tadi saya diskusi masalah saya sudah membaca judul kitab yang Anda ini, Pak. diangkat. Ya, Judul yang diangkat Udah itu saya baca berbicara semuanya. tentang Kristen. Anda Jadi saya menyampaikan bicara tentang asumsi Kristen, gitu saya tidak terhadap bicara masalah yang Yesus, lain, karena ajaran itu akan Yesus nggak ada. dikusir. Yesus mengatakan tentang masalah sunat hati itu nggak ada. Ada Makanya dalam di mana? Alkitab, Saya baca yang minta. benar. Ada Di ajaran mana? Di Alkitabnya. mana? Di mana? Ada dalam Alkitab. Di mana? Rasul Sebutkan di Paulus mana? mengajarkan itu, bukan Yesus, tapi Rasul Paulus mengajarkan. Paulus. Loh, Paulus itu mengajarkan firman. Yang saya tanya Yesus, bukan Loh, Yesus, Paulus. Paulus mengajarkan firman itu juga kita harus ikuti sebagai ajaran Tiba-tiba firman, berubah bukan ke hanya Paulus kau. Di Kita mana mengikuti sih? ajaran Alkitab itu bukan hanya ajaran Yesus, ada juga ajaran firman yang dituliskan oleh Rasul Tadi kamu Paulus, dan itu menyampaikan firman. kata Yesus. Kalau Kata Yesus Anda sunat kata hati itu Muhammad di Anda mana? ikuti nggak? Saya dengar kata Muhammad Anda ikuti nggak? Kata Yesus sunat hati itu di mana? Kata firman Tuhan Rasul Paulus. Tapi saya tanya, Muhammad berkata Anda Paulus percaya tidak? lagi. Paulus. Anda bicara juga tidak benar. Kalau Aduh, Anda juga enggak berkata-kata konsisten Muhammad, Anda Anda tuh, percaya. ya. Yaitu firman. Firman. Kita baca Larinya Alkitab ke itu juga Paulus. di Rasul Paulus itu Anda juga firman. Anda menyampaikan tentang Yesus, tiba-tiba saya tanya larinya ke Paulus. Loh, enggak, itu ajaran firman. Itu ajaran firman. Firman Tuhan Lah, itu Anda dari Kejadian sampai menyampaikan Wahyu, tentang dan Yesus dalam kok. perjanjian baru itu ada surat-surat Rasul Paulus. Jadi Anda tidak boleh Anda kan hanya menyampaikan tadi tentang memotong-motong Yesus. sesuai dengan pendapat Anda, Loh. tapi sesuai Anda dengan yang firman. menyampaikan, bukan saya memotong-motong. Anda yang menyampaikan sunat Iya, hati itu kata ajaran Yesus. Kekristenan itu tidak hanya Iya, di mana? pegang di ajaran di kata-kata Yesus, tapi seluruh ajaran Alkitab di dalam perjanjian baru itu percaya bahwa itu firman. Dan kita lakukan itu, Ya. termasuk ajaran Rasul Paulus yang itu Kata-kata adalah Yesus firman yang sunat hati diwahyukan. itu di mana? Nah, saya tidak sempat buka, tetapi ada. Kalau saya buka itu nanti Iya. ada.
Karena saya sedang pegang HP, jadi saya tidak buka. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan bukan masalah sunat. Karena itu masalah Taurat. Paulus sedang mengajarkan Taurat, bukan masalah sunat fisik, tapi sunat hati itu yang paling penting. Sunat fisik juga tidak dilarang. Itu ajaran Rasul Paulus. Kalau kamu menyampaikan kata Yesus, kasih ayatnya, Saya jangan tidak kau katakan campur ke kata Yesus, kata Paulus. firman. Beda. Kata Ajaran Yesus dengan ajaran Paulus tuh beda. Iya, bedanya di mana? Itu sama-sama kita percaya. Jadi jangan, makanya Ustadz P ini selalu memotong-motong sesuatu yang sesuai dengan pikirannya, tapi tidak sesuai dengan ajaran yang kami yakini. Jadi kamu jangan memaksakan apa yang kamu punya pikirkan sama dengan apa yang ajarkan kami, tidak bisa. Kagak usah saya yang Islamnya, Pak ya. Padahal yang Kristen aja tahu ajaran Paulus dengan Yesus itu beda, antara langit dan bumi berlawanan. Enggak, itu padahal itu iman Kristen yang tidak benar. Ya, itu iman yang hanya iman aja tapi tidak benar. Yesus karena yang orang yang punya iman yang benar itu tidak mungkin membedakan ajaran Yesus dengan ajaran daripada Rasul Paulus atau ajaran firman Tuhan. Semua apa yang difirmankan itu adalah ya dan amin. Bentar dulu, jadi Pak. Apa yang Yesus ajarkan, Pak Dehe mau ngomong, silakan Yesus, Pak Dehe. Yang apa yang Paulus ajarkan itu sama kita percaya, tidak bisa. Ya, Pak Rudi, saya mau tanya ini, kita sesama Kristen, lalu tadi Bapak bernarasi bahwa ajaran Yesus dengan ajaran Paulus sama. Tapi setelah saya baca Alkitab berbeda, Bang. Ajaran Yesus menggenapi hukum Taurat di Matius 5:17 dan sementara ajaran Paulus membatalkan hukum Taurat di Galatia, di Efesus 2:15. Nah, mana yang Abang lebih cenderung percaya kepada Yesus atau kepada Paulus? Coba jelaskan kesamaan. Nah, dijawab tuh. Dibuka dulu mic-nya. Mic-nya dibuka dulu. Pak Rudi, mic-nya dibuka dulu. Makanya perhatikan Pak, gantian ngomong kita, gantian ngomong. Pak Rudi, mic-nya dibuka dulu. Mic Anda dibuka dulu Pak. Pak Rudi, mic-nya dibuka dulu. Insya Mic Anda dibuka dulu Pak Rudi, mic-nya. Oke, sudah saya buka, sudah. Jadi begini Nah, Pak, makanya gantian ngomong Bapak kita. salah pemikiran itu. Makanya saya meragukan kekristenan Pak D, karena kalau Bapak bilang percaya Paulus atau percaya Yesus itu adalah salah. Orang Kristen tidak percaya Paulus sebagai Tuhan. Yesus itu Tuhan. Paulus itu hanya sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk mengajarkan kebenaran. Jadi kita tidak bisa membuat percaya Paulus atau percaya Yesus, tidak bisa. Kalau Bapak punya iman seperti itu salah. Itu berarti Bapak punya iman yang tidak benar. Imannya hanya orang Kristen itu percaya hanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Tidak ada lagi percaya Paulus atau percaya rasul-rasul lain. Tidak ada. Mereka itu hanya alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman. Dan itu Paulus itu bukan sekedar kata-kata dia semata-mata, tapi ilham dari Roh Kudus yang membuat dia menulis setiap kata-kata firman. Jadi kita tidak bilang apa percaya Paulus atau Paulus mengajarkan firman, menulis tentang firman. Bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang harus kita percayai. Jelas ya Pak dia. Jadi kalau Bapak punya iman masih begitu ragu-ragu, saya khawatir Bapak ini tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Bapak hanya mengaku Kristen tapi tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau percaya Yesus sungguh-sungguh tidak boleh membandingkan, karena Yesus tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Pak Dehe, buka mic-nya Pak Dehe. Gantian kita ngomongnya. Ya. Pertanyaan saya Pak Rudi, kata Pak Rudi, ajaran Yesus sama dengan ajaran Paulus. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang begitu? Tadi narasi Pak Rudi mengatakan bahwa ajaran Yesus sama dengan ajaran Paulus. Siapa yang bilang begitu? Lah, Bapak tadi. Oh, saya bilang bahwa ajaran Yesus itu ajaran firman, Rasul Paulus juga mengajarkan firman. Sama-sama mengajarkan kebenaran firman. Jadi tapi tidak bisa kita bilang kita percaya Yesus atau percaya Paulus, karena Yesus itu yang kita percaya. Kalau orang Kristen tidak percaya Paulus sebagai Tuhan, dia semua sebagai alat, sebagai hamba yang mengajarkan kebenaran firman. Bisa jelas?
Iya, saya mengerti. Lalu bagaimana pendapat Pak Rudi mengenai ajaran Yesus menggenapi hukum Taurat, ajaran Paulus membatalkan hukum Taurat di Ajaran Efesus? Yesus datang untuk menggenapi saya jelaskan semua dulu hukum datanya. Bentar Pak Taurat. Rudi. Sebentar. Ya Pak Rudi, selesaikan dulu pertanyaan Pak Dehenya. Baru Sebentar, Anda Pak. ngomong. Pak Rudi, ya, saya jelaskan dulu datanya. Iya. Ya, kalau Bapak jelaskan data yang Matius dikutip dengan 5, tidak tepat itu 17. biasanya cuma Yesus mencari untuk datang. Pak Rudi, Anda pendapat bisa Bapak. bentar Pak Dehe. Pak Rudi, Anda bisa diskusi nggak? Dengarkan dulu Bisa, cuma pertanyaan asalnya orang, tidak pertanyaan boleh orang mengutip sampai data yang selesai tidak benar. dulu. Selesaikan dulu orang bertanya, baru kau jawab. Jangan orang bertanya kau juga ikut ngomong. Ya, karena pertanyaannya tidak jelas. Ya makanya Anda belum mendengarkan gitu. Jadinya nggak jelas. Andanya yang nggak jelas, bukan pertanyaannya yang nggak jelas. Pertanyaan orang belum selesai, Anda potong. Yang nggak jelas Andanya, bukan pertanyaannya. Oh, bukan. Dari tadi kan bertanya kan dia kan bertanya antara Ya Paulus dan udah, Yesus, saya sudah ya tahu. udah selesaikan dulu pertanyaan Saya orang. sudah tahu Ya, pertanyaannya, pertanyaan orang Pak. perhatikan dulu pertanyaannya apa, dia menjabarkan apa, baru kau jawab. Iya, saya sudah tahu Gantian ngomong maksud gitu. pertanyaannya bahwa Yesus datang menggenapi Taurat, Ya udah, ajaran kita Yesus. perhatikan dulu. Saya belum tahu pertanyaannya. Saya sudah Apa? tahu, Silakan, Pak karena Deh. tadi dia sudah sampaikan. Ya sudah, saya nggak tahu apa pertanyaannya. Coba kita dengar dulu. Saya sudah dengar tadi, Pak. Saya sudah tahu pertanyaannya. Ya, sebentar Pak Itulah. Rudi, ya. Biar saya Ulang. jelaskan bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, tetapi di Efesus 2:15 bahwa Paulus datang untuk membatalkan hukum Taurat. Lalu Siapa yang coba baca ayatnya, Pak? Jangan Bapak bilang Paulus datang membatalkan. dulu. Bapak baca, jangan nanti Bapak jawab. narasi Iya, itu nanti narasi baca. itu Bapak baca. Ya, lalu kata Paulus, dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lalu dari mana Paulus tahu bahwa Yesus meninggal lalu semua hukum Taurat itu batal? Dari mana? Ya, Coba jelaskan. ini saya dengar Pakai ya. data. Sudah selesai. Pakai data. Ya, pakai data. Silakan. Sudah selesai. Bapak punya bacaan itu tadi sudah selesai ya. Jadi, mengapa Rasul Paulus berkata begitu? Karena dengan Yesus mati, dia menggenapkan semua hukum Taurat itu, di mana hukum Taurat itu sudah digenapi sehingga tidak berlaku lagi, maka disebut batal. Itu artinya sudah tidak berlaku karena sudah digenapi. Bapak bisa paham artinya? Apa maksudnya? Sudah digenapi, sudah tidak berlaku. Hukum Taurat itu orang harus mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa dan sebagainya. Yesus sudah mati menghapus semua dosa manusia, maka tidak lagi berlaku hukum Taurat itu, maka disebut batal karena sudah tidak lagi perlu mempersembahkan korban penghapus dosa, karena Yesus sudah sebagai anak domba yang telah menghapus semua dosa umat manusia. Itulah yang disebut Rasul Paulus di situ konteksnya. Jadi kalau baca ayat itu lihat konteksnya, maksudnya apa? Ini maksud adalah maksud penyelamatan yang sudah selesai. Yesus di atas kayu berkata sudah selesai. Berarti sudah menyelesaikan tugas penyelamatan dengan sempurna, maka tidak ada lagi berlaku hukum Taurat karena sudah selesai. Pak Rudi, Taurat digenapi. Pak Rudi, Tidak ada Pak lagi Rudi, kamu penyembahan jawab kayak korban gitu, untuk keselamatan. Membatalkan itu, menggenapi itu di mana? Itu tertulis di mana? Loh, ini saya menjawab pertanyaannya Pak D tadi, Ustadz Pei, bahwa tadi Iya, saya diajarkan perhatikan saya perhatikan jawaban Anda. Yesus itu menggenapi, bukan membatalkan. Yang ditanyakan pada itu kenapa Iya. Paulus mengatakan bahwa Yesus itu membatalkan. Dengan matinya Mana datanya? maka itu membatalkan kan? Tadi kan dia baca ayat begitu. Ya mana? Kamu di mana? Di mana gitu menjelaskan yang membatalkan seperti dikatakan Paulus itu Yesus kapan membatalkannya? Dengarkan, makanya saya nggak maksud Paulus itu menjelaskan bahwa dengan matinya Yesus itu matinya hukum Taurat itu artinya sudah tidak berlaku. Itu kan sama dengan batal. Tidak berlaku kan? Artinya bahwa Asumsi kau berarti. Loh, enggak, kamu yang tidak tahu karena dengan begitu Tertulis di orang mana tidak lagi kayak memberi gitu? korban persembahan untuk Tertulis penghampunan di mana dosa. kayak gitu? Karena dosa sudah diampuni. Tertulis di mana? Yesus sudah mengampuni segala dosa umat manusia. Yang seperti di atas kamu kayu salib. katakan itu tertulis di mana? Apanya?
Yang kamu katakan itu tertulis di mana? Lo yang tadi dibacakan oleh Pak D tadi, yang tadi dibacakan itu yang saya jelaskan. Makanya nggak ngerti gitu dia pertanyaannya, Pak Dehe. Nah, itu yang tidak mengerti, itu yang pikirannya yang tidak paham. Makanya perhatikan pertanyaan Pak Dehe itu apa? Saya sudah mengerti, yang tadi dia sudah baca. Karena itu Yesus telah menyelesaikan semua tugasnya, maka hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak berlaku. Dosa-dosa sudah diampuni. Kalau mau percaya Yesus, dosanya diampuni. Tidak perlu pakai korban lagi untuk menghapus dosa. Seperti perjanjian lama di dalam Taurat itu, orang harus bawa korban untuk penghapusan dosa. Sekarang percaya Yesus, dosa sudah diampuni, sudah dihapuskan. Karena itu tidak berlaku lagi hukum Taurat itu. Pak Rudi, saya ikuti narasi Anda bahwa dengan meninggalnya Yesus, segala hukum Taurat batal. Betul? Tidak, itu konteksnya apa? Konteksnya konteks keselamatan, penghapusan dosa. Bapak baca ayat itu harus baca, jangan hanya bilang itu masalah dengan penghapusan dosa yang sudah tidak berlaku. Karena orang Yahudi dengan hukum Taurat itu harus mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa. Sekarang di dalam perjanjian baru kita tidak perlu, karena itu sudah selesai, sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib, maka sudah tidak berlaku lagi. Jadi itu yang saya jelaskan. Tapi saya tidak mau diskusi lebih lebar. Saya tadi masuk karena istilah Kristen ini saya mau luruskan seperti apa yang jadi judul. Jangan turun dulu Pak Rudi, jangan turun biar seru. Pertanyaan saya, kapan Allah berfirman kepada Paulus, nanti ketika Yesus meninggal, kau sampaikan firmanku ini, bahwa segala firman Tuhan Bapak akan ini batal. mengaku Kristen, tapi Bapak punya pertanyaannya aneh. Bang, kita Kristen, kita harus baca kitab kita. Kapan Allah berfirman kepada Paulus untuk menyampaikan ayat ke Efesus 2:15 ini? Kapan Allah berfirman kepada Paulus? Ya, karena Bapak di dalam gereja, sebentar, saya tanya kembali dulu, sebentar. Nah, saya harus tanya Bapak juga dulu, karena Bapak kalau bertanya begitu, saya meragukan pertanyaan Bapak. Saya harus boleh bertanya juga, kalau Bapak mengaku orang Kristen, saya harus tanya juga Bapak dulu. Orang Kristen percaya nggak surat-surat Rasul Paulus itu adalah firman? Saya tidak percaya. Karena itu Bapak bukan Kristen. Saya mengatakan Bapak bukan Kristen. Bapak hanya menipu sebagai Kristen. Karena kalau orang tidak percaya bahwa surat Rasul Paulus itu firman, itu bukan Kristen, Pak. Itu Bapak hanya ngaku Kristen. Makanya Bapak tidak sungguh-sungguh Kristen. Bapak itu hanya berbohong. Gantian di sini bahwa Bapak Kristen. Karena orang Kristen pasti percaya surat Rasul Paulus adalah. Bentar, saya mute dulu. Bisa nggak gantian ngomong kita tuh, ya? Ngomong satu-satu, Pak Dehe ngomong. Habis itu baru kamu Pak Rudi ngomong. Itu gantian kita ngomongnya. Jangan nyerocos terus. Tuh tahu nggak kamu? Kumute itu. Mic kamu tuh kumute Pak Rudi. Makanya kamu nggak mau mendengarkan tapi nyerocos mulu gitu. Pak Rudi ini ngomong terus dia. Oke, ya. Jadi saya kan tadi tanya Pak De untuk memastikan apakah dia benar Kristen. Sebab orang Kristen, orang yang percaya Yesus pasti meyakini bahwa surat-surat Rasul Paulus adalah firman Tuhan. Kalau Pak De ini tidak meyakini, maka dia bukan Kristen. Dia hanya mengaku Kristen. Karena orang Kristen, semua orang Kristen di dunia percaya bahwa surat-surat Rasul Paulus adalah firman Tuhan. Kalau bilang tidak firman Tuhan, ya jelas sudah tidak benar. Berarti Pak D ini hanya ngaku Kristen yang hanya muncul ke atas untuk dipakai untuk membantah ajaran Kristen. Padahal sesungguhnya dia bukan Kristen. Orang Kristen pasti percaya. Tidak ada orang Kristen yang tidak percaya surat Rasul Paulus itu bukan firman, Pak. Itu yang saya katakan. Kalau itu berarti sesat, ajarannya sesat itu. Itu sesat, gantian bukan Pak Rudi, gantian, jangan ngomong terus. Gantian ngomongnya. Iya, harus saya jelaskan supaya Bapak ngerti, karena Bapak bertanya sesuatu yang jelas sudah tidak menunjukkan bahwa Bapak itu beriman kepada Yesus. Nanti Pak Rudi dijawab saja singkat, gak usah ngomong terus kayak perempuan ya. Bunda, saya harus jelaskan supaya gak usah jelas ngomong supaya Bapak terus. ngerti. Nanti bisa kau diomelin habis ini, bisa diomelin di rumah. Ada yang ngomelin saya jelaskan firman kok. Pak Rudi, kapan Allah berfirman kepada Paulus bahwa ketika Yesus meninggal dunia, maka
Paulus harus menulis di dalam kitab bahwa dengan matinya sebagai manusia maka segala hukum Taurat itu dibatalkan. Kapan Allah berfirman kepada Paulus? Itu Ya, pertanyaan Allah saya. berfirman kepada Paulus dalam menulis surat-suratnya itu. Semua surat-surat yang ditulis Rasul Paulus Iya, di kepada mana? jemaat di Di mana Galatia, Efesus, Nah, pertanyaan saya Korintus, semua kapan? itu adalah firman dari Allah kepada Rasul Paulus untuk dituliskan. Dan itu tahun-tahunnya sudah ada. Kalau kita belajar kitab itu sudah ada. Kapan waktunya sudah Iya, ada. datanya di dalam Alkitab itu di mana bahwa Allah berfirman kepada Paulus, tulis ini Paulus. Itu pertanyaanku. Loh. Jangan kamu bodoh-bodohin orang Kristen. Tidak ada, Anda yang ngawur, karena semua surat-surat Rasul Paulus itu adalah firman, ilham dari Anda Allah yang ngawur. kepada Rasul Paulus untuk Anda yang dituliskan. ngawur. Coba baca itu. Bapak yang ngawur karena Bapak tidak percaya Mana kepada datanya? kita. Coba kau keluarkan datanya di mana? Mana Ya, datanya? karena Bapak tidak Mana percaya datanya sama bahwa kitab. Kalau Allah orang berfirman Kristen itu kepada percaya Paulus? firman Tuhan itu, seluruh kitab perjanjian baru, baik yang ditulis Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, semuanya itu firman Tuhan. Firman Tuhan dari mana? Ya, bukan datang dari langit yang jatuh lalu kemudian langsung diambil, tapi itu firman Tuhan yang diilhamkan melalui Iya, kapan mereka untuk Tuhan menuliskan. berfirman Jadi ya semua yang kepada ditulis Rasul Paulus Paulus? itu firman yang telah diilhamkan oleh Allah untuk dituliskan Rasul Paulus. Jadi Bapak jangan tanya kapan ya. Nggak Kapan ada kalau tanya datanya kapan, saya kamu. bilang, Ini mau saya waktu aja atau kayak gimana nih? apanya Iya, Pak? itu Mau saya waktu aja atau kayak gimana? Waktu apa? Ya, waktu Pak Rudi, Gantian supaya ngomongnya 3 menit gitu. Iya, karena saya pertanyaan Pak D Enggak, ini karena aneh kamu nggak dan bisa tidak tenang, Pak menunjukkan Rudi. bahwa dia itu sungguh-sungguh percaya. Kamu nggak kepada menghormati lawan diskusi kamu gitu. Kalau kamu mau diskusi, saya kasih waktu aja 3 menit. Yesus. Ya silakan aja, tapi saya ingin menjelaskan karena Pak D ini tidak sungguh-sungguh Kristen. Ya udah, Kalau dia mengaku Kristen, saya ragukan kalau 3 dia menit bahwa dia sudah saya Kristen. tutup nanti mic-mu kayak gitu. Ya, Gimana? apanya? Mau nggak pakai waktu? Pakai waktu itu silakan aja. Ya udah, Pak Dehe dulu. Kamu diam dulu. Pak Dehe 3 menit, Pak Dehe. Ya, baik Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya kepada Pak Rudi, coba jelaskan di mana datanya bahwa Allah berfirman kepada Paulus ketika Yesus meninggal di kayu salib sebagai manusia bahwa seluruh hukum Taurat itu batal. Ya, jadi Bapak Rudi coba jelaskan jelas-jelasnya, jangan kamu pakai karangan atau doktrin, tetapi coba jelaskanlah sesuai data, kamu keluarkan datanya. Contohnya saya mengeluarkan data bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat di Matius 5:17 dan Paulus berfirman di sana di Efesus 2 ayat 15 dengan mengatakan sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi pertanyaannya, di mana Paulus menerima firman Allah itu sehingga perkataan Yesus di Matius 5 ayat 17 itu bisa dibatalkan? Silakan Pak Rudi, saya tidak menunggu 3 menit. Silakan keluarkan datanya. Iya, sudah selesai pertanyaannya. 3 menit, silakan. Sudah selesai. Oke. Tuh, lihat waktunya di atas Jadi- kepalamu ya, Pak Rudi ya. Ya. Waktunya ada di atas Jadi, kepala Anda tuh. Oke, jadi datanya seperti yang Bapak baca itu adalah firman. Saya harus katakan apa yang Bapak baca tadi surat Paulus itu adalah firman. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus untuk dituliskan bagi orang-orang percaya, bagi jemaat Tuhan yang surat-surat Rasul Paulus kebanyakan kepada jemaat-jemaat Tuhan, baik jemaat Efesus, jemaat Galatia, jemaat Korintus, jemaat Roma. Nah, semua itu adalah firman. Jadi, kapan Tuhan berfirman? Ya ketika Tuhan berfirman, Rasul Paulus menulis itu adalah firman.
Dan kami percaya, orang-orang Kristen percaya bahwa semua yang dituliskan Rasul Paulus itu adalah firman. Karena itu datang dari ilham yang dari Roh Kudus kepadanya untuk dituliskan. Walaupun itu dalam bentuk surat-surat kepada jemaat, tetapi itu firman. Dan keyakinan kami sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa semua yang dituliskan itu firman. Jadi kalau Bapak tanya kapan Allah berfirman, ya pada waktu Paulus menulis surat itu firman. Yang Bapak baca tadi itu firman. Dan firman yang kami percayai bahwa itu adalah kebenaran yang harus dijalankan atau ditaati. Jadi itu Pak, jadi saya tidak akan buka ayat-ayat karena waktu juga, dan juga saya ini sedang lagi pegang HP, tidak bisa buka di Alkitab sini, tetapi saya hanya mengatakan bahwa semua apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu adalah firman. Allah berfirman melalui Rasul Paulus untuk dituliskan kepada orang-orang percaya. Dalam hal ini kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayani atau digembalakannya, sehingga ia menulis surat-surat kepada mereka. Dan semua orang yang percaya Yesus mengakui bahwa itu adalah firman. Sudah jelas Pak De? Jadi kalau Bapak tidak yakin bahwa surat Paulus itu firman, ya sudah, berarti Bapak tidak, memang bukan orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai orang percaya. Karena orang Kristen semua percaya begitu. Kalau ada orang Kristen yang tidak percaya surat Rasul Paulus itu firman, ya sudah diragukan kekristenannya atau dilakukan sebagai pengikut Yesus. Dia hanya mengaku-ngaku tetapi ternyata bukan pengikut Kristus. Jadi ya saya meragukan kalau Pak D ini sungguh-sungguh pengikut Kristus kalau tidak meyakini bahwa surat Rasul Paulus itulah firman. Ya oke, itu saja. Mungkin waktunya kalau sudah habis ya. Udah. Tidak perhatikan. Pak Dehe sekarang, silakan. Iya, Pak Rudi ternyata hanya menang ngomong terus tadi, menang ngomong terus. Satu yang ditanya, satu yang dijawab. Pertanyaanku itu kapan Allah berfirman kepada Paulus? Tetapi satu yang kutanya, satu yang kau jawab. Akhir kata kamu tidak bisa menjawab, lalu Anda mengatakan bahwa Anda ragu kekristenan Anda. Nggak usah ragu, ya. Saya itu percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus, Pak Rudi, ya. Jadi saya itu percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah Bapa. Nah, jadi Pak Rudi jangan mengajarkan ikan untuk berenang. Ya, jangan mengajarkan ikan untuk berenang, karena kita orang Kristen tidak pernah berdebat kita dengan seorang pendeta di dalam gereja. Ya, mereka khotbah di gereja hanya mendengar kita. Apapun yang dia khotbahkan, satu dia baca, satu dia khotbah. Akhirnya kita tidak paham, gagal paham kita. Petunjuk hidup kita, Pak Rudi, adalah Alkitab sebagai orang Kristen. Tetapi jangan Anda membela perkataan Paulus. Di dalam Alkitab tidak ada pembatalan hukum Taurat. Ya, coba kita baca Matius 5:17 itu. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya. Ayat ke-19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Artinya, siapa yang membatalkan hukum Taurat, maka dia yang akan menduduki yang terendah di surga. Begitu Pak Rudi. Jadi tidak ada hukum Taurat dibatalkan. Baik. Sebelum ke Pak Rudi, saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Talib. Assalamualaikum. Belum ada suaranya.
Belum ada suaranya Ustaz Talib. Ya udah. Mungkin dia perbaiki ini dulu. Silakan Pak Rudi. Waktumu tuh, buka mic-nya. 3 menit dari sekarang. Silakan Oke, kamu jawab. baik, terima kasih. Jadi begini, jadi dari pernyataan Pak D tadi saya sudah bisa membuat kesimpulan bahwa Pak D ini memang benar-benar bukan Kristen. Karena tadi dia hanya bilang percaya kepada Allah dan Yesus sebagai utusan. Orang Kristen tidak ada yang punya iman seperti itu. Jadi kalau Bapak ngaku Kristen, ya jelas tidak. Karena itu Bapak bukan Kristen. Orang Kristen tidak ada yang mengakui bahwa Yesus hanya utusan. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena kalau ada orang yang mengaku diri Kristen tapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka dia bukan Kristen. Itu roh antikris namanya. Kalau dalam firman Tuhan berkata roh antikris, karena dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi itu pertama. Jadi kalau Pak D ini mengaku Kristen, saya sudah bisa membaca bahwa bukan Kristen, karena dengan mengatakan Yesus itu hanya utusan, dia hanya percaya sebagai utusan, maka itu bukan iman Kristen. Yang kedua, Bapak yang baca dalam kitab Matius semuanya itu benar, itu adalah semua firman Tuhan. Bahwa hukum Taurat tidak dibatalkan, tapi Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Semua yang dulu diajarkan oleh hukum Taurat harus melakukan penyembahan untuk bisa diselamatkan, darah, menyembeli anak domba supaya darahnya bisa menyucikan dosa-dosa. Yesus datang, kemudian dia disalib, darahnya di atas kayu salib tercurah untuk mengampuni semua dosa-dosa umat manusia. Sehingga orang tidak boleh lagi memberikan korban persembahan anak domba, karena itu sudah selesai dikerjakan oleh Yesus. Itu yang disebut oleh Rasul Paulus artinya batal, dalam arti sudah tidak berlaku. Tidak lagi berlaku karena Yesus anak domba Allah yang sudah menghapus segala dosa umat manusia, kata firman Tuhan. Sehingga tidak diperlukan lagi apa yang disebut dengan pengorbanan itu. Ngelak. Halo Pak Rudi. Ustaz Talib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada suaranya ya? Ada. Oh ya, siap. Oke, lanjut. Ini Pak Rudinya nih ngelak ini. Keputus Pak Dehe. Keputus macam mana? Aduh, sayang sekali dia turun. Iya. Jaringan mungkin. Kita ganti dengan kawan Kristen yang lain gitu ya. Masih banyak nih yang antri. Enggak, sedikit aku tadi ya, Afwan, sambil nunggu Pak Deh. Tapi agak lucu tadi dia katakan pernyataan Paulus itu firman Tuhan semuanya. Padahal Paulus sendiri berkata, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Ada pernyataan dari Paulus seperti itu, tapi dia berkata itu firman Tuhan. Kan lucu jadinya. Apa maksudnya Tuhannya Paulus? Enggak juga kan? Ya, silakan. Aneh memang. Jadi gini ya teman-teman, kita muslimnya 2, saya sama Ustadz Talib, Pak Dehe sama Kristennya 2 juga gitu, biar adil gitu ya. Halo, selamat malam. Wahyu, selamat malam. Pak Depi nih. Masa Depi ini? Dia pernah punya akun Wahyu, tapi nggak tahu dia apa bukan ini. Ya dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh, ini kenapa berhala pada naik? Salah pula, salah naikin saya. Aduh. Selamat malam. Selamat malam. Oh yes, selamat malam. Aduh, sabar ya. Mana ini? Kalaunya dinaikin ya, harap ngomong gitu, jangan jadi berhala.
Nggak ada penyembah berhala di sini. Halo, selamat malam. Pak Ustadz itu Pak Dehe itu diturunkan aja, numpang aja itu kalau itu. Kalau Kristen nggak mungkin dipertanyakan imannya. Jadi turun aja. Oh, open cam dulu ya saya. Nggak jelas sekali kau. Tat, yang debat antum aja Tat malam ini, yang Islam saya cuma ngatur-ngatur ini aja, ngatur-ngatur rumah aja. Enggak sih, bareng-bareng aja kita. Enggak kan dari tadi aku nyimak juga nih Ustadz, dan Pak Dehi juga ya Ustadz, dari tadi nyimak. Ketika tadi yang aku lupa yang tadi namanya siapa itu, dia berkata bahkan persembahan kurban pun sudah dibatalkan, dia bilang, oleh Yesus, diganti oleh Yesus yang mati di atas kayu salib. Menurut saya ini asumsi pribadi loh, atau asumsi sebuah doktrin pengajaran di gereja. Karena Yesus tuh nggak bilang seperti itu. Bahkan Yesus pernah mengajarkan lakukanlah persembahan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Musa. Bahkan di dalam penggenapan yang dilakukan oleh Yesus, dia berkata, jika engkau mempersembahkan persembahanmu, jika engkau hendak berkurban di atas mezbah, engkau teringat akan sesuatu terhadap saudaramu, kesalahan terhadap saudaramu, suruh berdamai dulu. Ini aturan berkurban itu ada, bukan dihilangkan, bukan dibatalkan. Itu tertulis di dalam penggenapan yang diajarkan oleh Yesus. Logikanya begini. Ini umat Islam nih, contoh mau masuk masa Idul Adha, kurban. Nah, sebelum kita berkurban, kita ada kesalahan dengan saudara-saudara yang lain dari ucapan, perilaku, sikap yang menyinggung. Ajaran Yesus kami suruh berdamai dulu, maaf-maafan dulu, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin, kayak gitu. Habis itu baru melakukan kurban. Dan itu digenapi oleh Yesus ajarannya. Bukan dihilangkan kurban persembahan binatang hewan itu, enggak. Cobalah teman-teman Kristen ketika Yesus mengajar, yang dia ajarkan itu jangan dilompat. Korban binatang diganti oleh korban manusia. Itu kan ajaran dari orang lain, bukan dari Yesus. Sejauh yang saya baca dari ajaran Yesus gitu. Ya itu aja dulu, terima kasih. Baik, kita sapa dulu Ustaz Talib nih, pengamanan Selat Hormuz nih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Sorry, saya umat muslim tidak ikutan saya. Oh, baik Bang. Oke. Kita cari kawan Kristen yang mau diskusi. Ya, sabar. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Islam Bang. Iya. Turunkan aja. Baik, kita cari Kristen dulu ya. Assalamualaikum. Coba yang Muslim multinya di ini aja ya, di apa? Dihilangkan gitu. Halo, selamat malam. Orang biasa, selamat malam. Selamat malam. Malam. Ente Islam atau Kristen, Bang? Kristen, Bang. Silakan kalau mau ikut diskusi dibuka dulu kameranya. Oke, terima kasih. Ya, di sini ada Ustadz Alif, saudara saya, dan Pak Dehe dari Kristen juga, cuma agak beda gitu pahamnya Pak Dehe dengan Kristen kebanyakan. Kemungkinan kita bisa diskusi, berembuk, dan yang ngomong mungkin akan saya gedekan nanti gitu. Siapa yang mau ngomong duluan? Mungkin orang biasa dari Anda ada pertanyaan atau boleh kami tanya gitu? Ya, saya cuman menyampaikan bahwa pandangan kita ini berbeda. Contoh, tadi sudah dibahas oleh Ustadz Alif tentang kurban. Kalau dari Muslim tetap harus setiap Idul Adha memberi kurban. Sementara kita pandangannya beda.
Karena Yesus sudah sekali mati untuk selama-lamanya, tidak perlu berkurban. Karena kurban itu kan dilakukan oleh orang Yahudi juga. Mazhab Yahudi mengadakan kurban. Gitu. Yang tadi di Ustadz Alif tentang persembahan itu, persembahan memang harus berdamai dulu supaya hati baik. Tapi korban yang dilakukan setiap tahun oleh orang Yahudi, menurut ajaran Yesus tidak perlu lagi, karena dia sudah sekali untuk selama-lamanya, tidak perlu ada kurban lagi. Ini pandangan yang nggak bisa ada titik temunya, Pak Ustadz Yusuf. Dari sisi Muslim, pandangannya gajah itu dari depan, belalai dan telinga. Sementara pandangan Kristen tentang kurban, gajah itu dari samping, jadi nggak ketemu. Ya kan gitu. Jadi kalau kita diskusikan sejauh apapun, nggak akan bakal bertemu. Cara pandangnya beda masing-masing. Oke. Itu aja sih. Aku yang turut menanggapi ya, karena ini tadi mengomentari komentar saya ya. Gini Pak, sebentar ya. Aku nggak kelihatan namanya. Pak, yang saya sampaikan tadi bukan ajaran Muslim, bukan dari ajaran maksudnya di dalam kitab kami, bukan dari ajaran Kristen yang diajarkan oleh Paulus, bukan. Yang saya sampaikan tadi adalah ajaran Yesus yang pernah diucapkan oleh Yesus ketika dia datang ke muka bumi untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu ajaran Yesus, Pak. Bukan ajaran dari yang saya sebutkan tadi. Saya itu tadi ngasih contoh. Kenapa justru umat Islam ketika merayakan hari raya hari kurban, sebelum ada perayaan, kami memang terbiasa maaf-maafan, bahkan dari semalam mohon maaf lahir batin, ada takbiran dan sebagainya, tanpa kami membaca kitab Anda, karena kami memang sudah punya aturan. Tapi yang saya baca Pak, Matius 5 nomor 17, kan pengakuan Yesus. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi, kata dia. Nah, penggenapan itu salah satunya uraiannya tentang kurban, Pak. Karena gini kata Yesus, ada orang yang harus dihukum ketika membun-bun, kata Yesus. Tapi aturan Yesus yang harus dihukum itu bukan hanya membunuh. Berkata kasar, berkata bodoh kepada saudaranya harus dihukum. Makanya kata Yesus, kalau kamu mau berkurban di atas mezbahmu, kamu suruh berdamai dulu dengan saudara-saudaramu. Sebelum kau berkurban, setelah berdamai baru kembali, silakan lakukan persembahan, lakukan berkurban. Itu aturan Yesus ketika dia mengajar. Ajaran Yesus itu, Pak. Nah, kalau Bapak tidak setuju dengan ajaran Yesus ini, ya mungkin hak Bapak, karena Bapak Kristen. Yesus mengajarkan ini di tengah kaum Yahudi. Yesus mengajarkan. Bahkan dia berkata, jika hidup keagamaanmu, aturanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat, orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga, kata Yesus. Kan gitu. Nah, ini ajaran Yesus. Tapi kan Bapak mengatakan tadi, oh sudah diganti kurbannya oleh Yesus di atas kayu salib. Itu kan ajaran Kristen, Pak. Kristen, Pak. Sebagaimana tadi yang teman-teman Kristen mengutip, matinya Yesus sebagai manusia di atas kayu salib telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Efesus 2 nomor 15. Itu memang ajaran Kristen yang dikutip, yang diajarkan oleh Pak Paulus. Makanya tadi Pak Dehem bertanya, itu siapa yang berfirman kepada Paulus seperti itu? Kok berbeda dengan yang difirmankan oleh Yesus? Nah, kalau Anda katakan sudah dibatalkan, sudah tidak ada lagi, memang itu ajaran Kristen, tapi yang kami sampaikan ajaran Yesus berdasarkan pengakuannya di tengah Bani Israel. Itu maksudnya, Pak. Nah, tanggapilah. Pak Dehe mau ngomong? Oke, lanjut. Tanggapilah Pak orang biasa. Tuh, saya besarin. Saya nggak perlu menanggapi ya. Memang sudah sudut pandangnya seperti itu. Dari saya seperti itu, dari Ustadz Alif seperti itu. Ya kan? Semua punya argumen masing-masing, cara pandang masing-masing. Buat saya nggak salah. Memang seperti itu. Tapi buat kita yang di Kristen sudah mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib sebagai korban untuk selama-lamanya, nggak perlu bawa korban lagi. Karena dia korban satu-satunya. Makanya waktu Yesus mati, tirai bait Allah itu terbelah.
gitu ya. Tirai bait Allah terbelah. Nah, itu kita tafsirkan bahwa matinya dia masuk ke ruang Maha Kudus. Kan ada halaman ruang suci, ruang Maha Kudus, itu bait Allah di Israel. Jadi dia nggak perlu lagi kita kurban. Tapi kalau dari sudut pandang Muslim, Idul Adha itu bagus. Sebelum Idul Adha besok potong kurban harus maaf-maafan, itu bagus. Memang itu ajaran. Tapi buat kita nggak perlu lagi untuk kurban lagi gitu. Ini kan sudut pandang yang berbeda. Kalau untuk didiskusikan ya nggak akan ketemu ujungnya, Pak Ustadz Yusuf, pakar Islamologi. Begitu Pak Ustadz Alif. Oke. Jadi ketika saya paparkan, Pak, saya bilang ini yang ketika saya baca bukan dalam sudut pandang Muslim kami, ajaran kami ya. Maksudnya yang dalam kitab kami, kalau kami memang sudah begini adanya. Tapi yang sedang saya bacakan adalah ajaran Yesus. Kalau memang Anda katakan berbeda dengan apa yang saya paparkan, artinya secara tidak langsung Bapak itu sedang mengatakan saya berbeda dengan ajaran Yesus. Itu yang saya tangkap. Karena yang saya paparkan itu adalah ajaran Yesus. Anda katakan berbeda dengan saya, artinya Anda berbeda dengan ajaran Yesus. Kan gitu poinnya, Pak. Bahkan gini, Pak ya. Betul memang tadi contoh. Bahkan sampai Anda katakan makanya Yahudi tidak lagi berkurban karena sudah diganti. Itu nggak nyambung, Pak. Bangsa Yahudi itu tidak melakukan kurban. Bahkan sebenarnya masih ada sampai sekarang. Tapi intinya mereka tidak itu karena bait Allah sudah hancur, Pak. Bukan karena diganti oleh manusia, bukan. Karena mereka tidak percaya Yesus Tuhan. Jadi nggak ke sana gitu. Nah, Anda berkata tadi memang karena pakai dalilnya orang Kristen yang cukup ringan dalam menjalankan keagamaannya. Bahkan di dalam Galatia dijelaskan bahwa kamu tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Memang ada seperti itu. Contoh yang tadi saya uraikan itu hukum Taurat. Penggenapan maksudnya yang dilakukan oleh Yesus beserta penggenapannya. Tapi kalau buat Anda memang tidak itu. Apalagi tadi yang sangat-sangat cukup mendukung iman Anda sebagai seorang Kristen ketika mengutip Efesus 2 nomor 15. Matinya Yesus di atas kayu salib, hukum itu batal semua. Yang diajarkan oleh Yesus ini pun dibatalkan. Nah, Yesus menggenapi, ada orang lain membatalkan penggenapan hukum Yesus ini. Nah, yang membatalkannya ini menjadi agama Kristen. Anda kan yang mengikuti ajaran tadi Paulus itu, gitu loh. Nah, di sini Pak, jadi jangan katakan berbeda sudut pandang saya dengan Bapak. Tapi di sini letak poinnya adalah bagaimana Anda seorang Kristen ternyata selama ini mengamalkan itu bukan dari ajaran Yesusnya, tapi dari ajaran orang lain yang menjual nama Yesus. Coba dicerna itu Pak. Bayangkan kalimat Yesus. Bapak sanggup nggak? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga, kata Yesus. Bukan suruh mati di atas kayu salib masuk surga, bukan. Tapi harus lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau tidak lebih benar, Bapak tidak masuk surga. Menurut Yesus. Ya. Setuju nggak? Itu penggenapan loh, penggenapan yang dilakukan oleh Yesus. Bukan karangan saya, bukan. Nah, silakan, Mbak. Itu semua memang dicatat ya. Ketika Yesus sampaikan bahwa hidup keagamaanmu tidak lebih benar kalau tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi itu arti yang tersembunyi dari yang Yesus sampaikan. Gitu. Oh, jadi Bapak ini pokoknya inginnya beda aja dari ajaran Yesus gitu ya. Walaupun Yesus bilang seperti itu. Nah, itu harus dilakukan. Nah, makanya kalau harus dilakukan, kalimat berikutnya dikatakan masalah kurban pun tidak dibatalkan. Yesus berkata, selama belum lenyap langit dan bumi, satu titik pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat. Kata Yesus, selama belum lenyap langit dan bumi, kan gitu. Makanya dia menjelaskan, dia menguraikan ke bawah. Makanya kalau kamu mau masuk surga,
ibadahmu, keagamaanmu itu harus lebih hebat daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka itu ahli Taurat, sering mengajarkan tapi tidak mengamalkan. Ajaran Yesus datang menggenapi, bukan cuma mengajarkan tapi diamalkan. Kalau mau masuk surga. Kalau itu menurut Yesus. Tapi kan kalau Anda bisa pakai Roma 10 nomor 9, percaya Yesus Tuhan, mati di atas kayu salib, kamu selamat. Nggak perlu repot-repot lagi mendengarkan ajaran Yesus, kan gitu. Itu yang cocok dengan iman Anda. Bahkan tadi yang lebih hebat yang tadi itu. Ajaran hukum Taurat tadi, itu semua udah dibatalkan. Nah, coba, Bapak kan sekarang sudah batal semua hukum Taurat kan? Batal, katanya batal. Yesus kan mati di tiang salib itu batal, katanya. Batal. Maka kalau dalam hukum Taurat, contoh yang Yesus katakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Batal. Nggak ada lagi larangan berzina. Bebas kan? Itu hukum Taurat, Pak. Nah, gimana? Sekarang begini, Gimana? hukum Taurat itu tidak bisa satupun manusia melakukannya. Nggak bisa. Berarti nggak ada yang masuk surga kalau gitu, Pak. Kata Yesus, nggak akan kamu masuk surga. Nah, jadi karena tidak bisa, Yesus melakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maksudnya, ketika dia melakukan, memberikan contoh, nah kita semua harus mengikutinya. Jadi hukum Taurat itu berlaku pada waktu zaman Perjanjian Lama. Nah, hukum Taurat itu dibantah oleh Yesus. Hukum apa? Hukum kasih. Betul. Ustaz Alif, bentar. Kan hukum Saya mau tanya orang ini, Ustaz Alif. Iya. Bentar, Pak, orang biasa. Kalaunya masalah hukum-hukum di Taurat, di Perjanjian Lama, itu udah batal, kata kamu kan kayak sunat, terus kayak makan babi, kan itu udah batal kan? Nah, saya mau tanya, kenapa perpuluhan kagak batal? Kenapa? Perpuluhan itu dari Perjanjian Lama loh. Sunat batal, ya daging babi batal. Tapi kenapa perpuluhan kagak batal? Kenapa? Coba jelaskan sama saya. Kenapa tuh? Perpuluhan itu 1/10 dari hasil orang yang bekerja. Iya, kenapa Itu nggak harus batal? dilakukan. Padahal itu Perjanjian Lama. Perjanjian Baru juga ada, Yesus mengatakan tentang persepuluhan. Loh, perpuluhan itu Perjanjian Lama, bukan Perjanjian Baru. Itu untuk suku Lewi. Sunat batal. Terus juga makan babi halal. Kan semuanya jadi batal tuh Taurat. Ya. Tapi kenapa perpuluhan kagak batal? Kenapa? Jadi di Perjanjian Baru, Pak Ustaz. Tadi di Perjanjian Baru Yesus katakan, Apa alasannya Yang lain? perpuluhan kagak batal? Padahal di Perjanjian Lama. Perjanjian Baru ada, Yesus bilang tentang persepuluhan. Yang lain boleh kamu lakukan, yang lain jangan diabaikan, tentang pemberian persepuluhan. Gitu. Nggak jelas kau jawabnya pula. Ada, Pak. Iya. Kalau perpuluhan batal susah bayar angsuran nanti gitu. Ya, persepuluhan itu Kenapa coba? kewajiban ya buat orang Kristen untuk membantu pelayanan gereja. Begitu. Kalau yang sakit-sakit batal semua. Sunat sakit batal. Ya, makan daging babi dulu haram, sekarang batal jadi boleh. Terus apalagi yang batal-batal di Perjanjian Lama? Banyak kalian batalin kan kayak gitu karena matinya Yesus di tiang salib. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa perpuluhan kagak batal? Ayo, jawab nih Kristen Indonesia, kenapa? Perpuluhan itu Perjanjian Lama. Enggak. Sementara perpuluhan itu digunakan untuk
operasional gereja untuk Uang kalau masalah duit kagak batal dah pasti dah. Lanjut Tat Alif. Kacau. kalau pendeta nggak mungkin bisa makan kalau nggak ada duit, dia harus ada duit. Udah diakui itu, udah diakui. Harus Aduh ya Allah. Ya tapi memang begitulah ya. Cuma gini jadinya kan saya bilang tadi, kalau memang semua sudah dibatalkan, artinya sudah tidak ada hukum lagi di dalam kekristenan. Contoh kan di dalam ajaran Yesus itu, ketika dia datang mengajarkan, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Nah itu hukum Musa, itu hukum Torah Musa. Artinya larangan berzina sudah dibatalkan kan? Berzina itu area daging, Pak Ustadz. Ya tahu lah. Area daging, area nafsu. Namanya Nah, orang kembali ke bersih. Yang sunat hati tadi tuh bukan sunat kulit katan. Sunat Kayaknya bakal juga itu berzina bang, kan Ya, enak. makanya gini loh Pak, jangan terlalu diperumit dengan narasi-narasi bumbu ya. Maksudnya gini Pak, ketika tadi Anda katakan memang semuanya sudah batal, ketika Yesus berkata ada dalam hukum Torah Musa itu larangan berzina, artinya ini hukum ini kan sudah batal kan? Iya batal Pak Ustadz. Tidak ada lagi larangan berzina, Enggak tidak ada ada lagi. lagi hukum berzina, nggak ada, bebas aja. Betul, Yesus pun membela orang berzina. Oh, Alhamdulillah. Iya kan? Hancur ini moral kalau kayak gini jadinya Pak. Nah, ada di Alkitab ditulis satu perempuan itu. Kalau sampai dilegalkan tidak ada larangan perzinahan, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak beragama? Pantas kata Apa Yesus. beda dengan hewan kalau kayak gitu Tat? Iya. Pantas kalau Yesus bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Malah Bapak itu semua aturan sudah batal, larangan zina udah nggak ada. Aduh, bisa-bisa pantas aja bebas buka terus. Semua tamu Pak Ustadz hari malam ini luar biasa. Tadi saya katakan Yesus membela orang perempuan berzina kan? Nah, apalagi malah perlu ada perzinahan kalau gitu. Aduh, kacau. Sebenarnya ini kesalahpahaman aja, bukan membela masalah berzinanya. Tuduhannya, buktinya kurang kuat. Itu. Nih, ini dengerin Pak ya. Saya baca nih data. Ini saya serius loh. Kedapatan berzina dia. Loh, Kedapatan siapa? berzina. Ada berapa Perempuan saksi? itu. Nah makanya saksinya nggak mau kasih tahu. Makanya Yesus pura-pura tulis di tanah kan. Loh, Siapa yang makanya pertama? belum jelas saksinya Pak. Belum jelas saksinya. Sehingga Yesus itu memberikan syarat yang lebih berat. Gitu loh, untuk memutuskan. Kalau Anda katakan orang dituduh zina, orang berzina itu dibela, artinya memang Anda itu ingin melegalkan perzinahan di negara kita, dan mereka wajib dibela. Ini nggak boleh ini Pak. Nggak terlalu jauh Pak Ustadz kalau bela ke sana. Ini kan kasus perempuan yang dibela oleh Yesus. Tujuannya supaya dia Ya bertobat. karena tuduhan itu saksinya kurang kuat Pak kalau kita baca. Tapi saya izin baca sekali lagi. Ini kata Yesus ya. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Kan gitu. Itu jelas firman Tuhan. Karena apa? Di dalam Torah Musa, hukum zina itu dijelaskan memang hubungan suami istri, hubungan laki-laki dengan perempuan di luar pernikahan. Maka statusnya berzina. Coba ini Yesus berkata ajarannya. Tetapi aku berkata kepadamu, jika engkau memandang seorang wanita dan menginginkan di dalam hatinya, kamu sudah berzina dalam hatinya. Nah ini aturan siapa ini yang barusan dikatakan oleh Yesus? Aturan Yesus kan? Iya betul. Nah hukum zina itu ditambah. Lebih berat hukumnya. Lebih berat, bukan dihilangkan. Kalau menurut Yesus. Makanya dia berkata, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah matamu itu. Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan surga dengan satu mata daripada kau dengan utuh dengan tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Iya. Ajaran Yesus. Jadi Betul. perzinahan itu levelnya itu ditambah, kualitas hukuman perzinahan itu ditambah. Bukan hanya hubungan badan aja,
Tapi bagaimana memandang dengan hasrat, dengan nafsu, menginginkan, ada jinah dalam hati, mata. Itu dosa. Sampai Yesus katakan, cungkilah matamu. Kalau ajaran Yesus. Kalau Anda kan tadi jangankan memandang. Orang jinah aja harus dibela, yang hubungan badan. Karena hukum Tauratnya sudah batal kan? Saya tadi bawa di kasusnya Yesus tadi, dibela oleh Yesus, ya kan, sehingga dia tidak dirajam dengan batu. Perkataan Yesus bilang apa? Kalau ada di antara kalian yang merasa tidak berdosa, dia duluan yang lempar batu. Iya, Gitu kan? betul. Dan terbukti yang berani kan? Nah, terus Sebenarnya yang berani lempar batu duluan itu Yesus, karena dia nggak punya dosa. Tapi Yesus sama-sama nggak mau melempar, berarti sama-sama merasa berdosa, Pak. Coba, bagaimana tadi ketika Yesus berkata, memandang karena menyebabkan jinah hati, suruh dicungkil matanya oleh Yesus. Iya betul. Ya betul, aturan Yesus kan gitu. Iya, tidak hubungan badan aja, tidak melakukan hubungan badan, itu ada konsekuensi, disuruh dicungkil mata. Apalagi hubungan badan, ya dirajam. Makanya kalau buka di Yohanes 8 tentang perzinahan itu, kalau kita lihat memang karena kurang kuat saksinya. Jadi main tuduh aja, saksinya itu nggak jelas. Itu. Jadi nggak bisa main hukum kayak gitu. Makanya Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa suruh melempari duluan. Gitu. Jadi memang menyelesaikan satu masalah ya, itu maksudnya. Nah, jadi kalau merujuk kepada ajaran Yesus tadi, ajaran Yesus yang dia berkata menggenapi, itu jelas Pak, bukan dihilangkan, bukan. Tapi digenapi, ditambah poin-poinnya. Hukum perzinahan ditambah. Bahkan contoh yang tadi saya katakan di 21-nya, bahwa kalau ajaran Nabi Musa itu harus dihukum ketika orang membunuh. Ternyata ajaran Yesus berkata kasar, berkata bodoh kepada saudaranya, itu dicampakkan ke dalam neraka. Membenci itu membunuh. Suami istri membenci satu sama lain, dia membunuh dah. Ajaran Yesus ya, bukan membunuh kayak Membenci membunuh. Mana sih kok jadi ngarang? Pak, coba dibaca ada kitabnya, dibaca Pak. Jangan gini, saya sih minta, tapi Anda sih saya paham sih, karena Anda kan dari Kristen biasanya dalil-dalil Paulus yang paling cocok dengan iman Anda. Tapi kalau saya baca dalil-dalil Yesus, memang Kristen berat. Ini Pak, coba saya baca sekali lagi ya, saya baca nih, dengerin Pak. Di dalam Matius tadi, bahwa kamu telah mendengar firman kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum, kata Yesus. Tetapi, nah itu kan hukum Torah Musa tuh. Hukuman membunuh itu kan dibunuh lagi kan. Nah, kalau Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. marah itu membenci kan. Nah, Itu maksud saya dihukum. tadi. Berkata bodoh, berkata jahil kepada saudaranya, orang itu dicampakkan ke dalam neraka. Ini bayangkan, hukumannya berat loh. Anda berkata kasar kepada yang lain, ke neraka Pak. Ajaran Yesus. Iya. Lebih berat daripada Torah Musa. Iya betul. Ya, iya. Memandang Berarti tidak wanita dihilangkan kan hukumnya? hukum Tauratnya dihilangkan, tapi hukum Yesus tidak dihilangkan. Kok jadi hukum Taurat dihilangkan? Ini kayak mana ini? Astagfirullahaladzim. Aduh. Berarti Macam apa ini? Berarti kalau kata Bapak ini, kalau membunuh orang tidak dihukum, tapi kalau berkata kasar dihukum. Ya kan? Membunuh itu hukum Taurat Musa. Ya, itu tidak dihukum lagi, dibatalkan. Tapi kalau berkata kasar kepada saudaranya, harus dihukum. Kan gitu? Ya kan? Kita pakai, nah kenapa saya tadi katakan, hukum Taurat dihilangkan, tapi kita menggunakan hukum Yesus. Kenapa orang membunuh? Karena awalnya karena membenci, gitu kan? Kenapa timbul Ya perbunuhan? nggak semua orang membenci membunuh, Pak. Nggak, gini. Jangan tafsir seenaknya, Pak. Mohon maaf ya, biar edukasinya dapat. Yesus berkata, kamu telah mendengar firman yang disampaikan oleh nenek moyang kita. Jangan membunuh. Setiap orang yang membunuh harus dihukum, kan gitu. Itu Taurat Musa kan? Betul. Batal nggak ini hukum? Itu kan
levelnya Yahudi. Saya Kalau tanya, kita pakai batal nggak hukum ini? Buat Yahudi nggak batal. Kalau buat Buat kita, Kristen? ikut hukum Yesus. Buat Kristen? Ikut hukumnya Yesus. Saya tanya, buat Kristen batal nggak? Lah levelnya kan lebih naik. Loh, saya tanya, buat Anda batal nggak hukum ini? Hukum Taurat. Yang lah iya, itu kan larangan membunuh kan hukum Taurat. Buat Anda batal nggak sebagai seorang Kristen? Kita udah nggak hidup di hukum Taurat. Tahu, berarti sudah batal hukumnya. Iya, kita nggak ikut hukum Taurat. Oh, berarti sudah boleh membunuh orang. Tidak boleh membunuh. Itu lebih Gimana? kita nggak bahas masalah pembunuhan. Masalah tidak Yang boleh dibahas membunuh. pembunuhan kok gimana sih? Yesus sendiri yang bilang, bukan saya. Ya, hukumnya Yesus kan bukan membunuh, membenci. Kamu sudah membenci saudaramu, itu sudah berdosa. Nah, berarti kalau membunuh tidak masalah. Lebih baik nggak membunuh, lebih baik tidak membenci supaya tidak membunuh. Asalnya begitu. Loh, Permasalahan enggak gitu, Pak. Kalimatnya enggak gitu. Kalimatnya jangan diperkosa ajaran Yesusnya, Pak. Tadi kan hukum membunuh itu kan hukum yang diajarkan kepada nenek moyang kita, kepada Nabi Musa. Bahwa orang itu nanti harus dihukum, ada konsekuensi. Contoh hukum kisos, kan kalau kami sebutkan bahwa nyawa ganti nyawa, itu kan diajarkan juga oleh Nabi Musa, kan gitu. Nah, hukum ini, hukum Torah Musa ini berdasarkan iman Anda sebagai seorang Kristen, batal atau tidak? Kalau saya, itu hukum itu kan buat orang Yahudi, bukan buat saya. Ya berarti batal lah. Buat Anda nggak berlaku kan? Yang berlaku hukumnya Yesus, hukum Apa kasih. hukum Yesus yang berlaku? Hukum kasih, Gimana maksudnya? yaitu dikasih pipi kiri, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi Hukum kalau kasih dibunuh itu anak, setorin juga ibunya. Oh, nggak terlalu berpikiran ke situ. Contoh ya. Kan Bapak hukum kasih. bilang, pipi kiri kasih pipi kanan. Kalau anak Anda dibunuh, Bapak ngasih apa lagi? Hukum kasih itu disimpulkan hanya satu, Pak Ustadz Alif, mengampuni. Mengampuni. Nah, Jadi kalau kasih ditampar pipi kanan, dikasih pipi kiri, artinya mau mengampuni. Dasarnya kasih. itu penggenapan hukum yang diuraikan oleh Yesus, tapi bukan tentang ini, Pak. Beda. Beda, Jadi Pak. hukum Taurat, bagi saya hukum Taurat itu batal, tapi hukum kasih yang digenapi. Iya, contoh kalau dibunuh berarti nggak ada masalah. Contoh, mohon maaf, keluarga Anda, maaf ya, ini contoh yang tidak diharapkan lah. Keluarga Anda, mungkin istri Anda dibunuh orang. Nah, Sebelum dibunuh diperkosa juga anak Anda. Ya udah, kasih aja kan? ya itu hukum kasih begitu memang. Nggak Iya, gampang. kasih aja kan? Itu Ampun, saya levelnya lebih tinggi. nyerah Itu kalau kayak levelnya gini. lebih tinggi. Kasih aja. Itulah Anak hukum diperkosa, bini diperkosa, habis itu dibunuh. Kasih aja, kasih. Kasih udah, kasih. Kasih, Kasih aja udah. kasih semua. Pak Deh, Hati-hati cewek-cewek Kristen ngeri saya Ustadz nanti Alif. kalau kalian kena kejadian. Hukumnya Yesus Nanti memang suaminya lebih kasih aja, kasih. Hukum Yesus Ustadz lebih Alif, berat. coba Pak Dehe mau ada tanggapan Iya. nggak beliau gitu Aduh. dari penjelasannya ini, Pak Dehe? Iya, baik Pak Ustadz, sedikit saya tambahkan dari Bapak, dari Pak siapa nih, orang biasa. Mungkin Pak orang biasa ini agak keliru sedikit mengenai firman Tuhan ini. Mengapa saya katakan keliru? Katanya hukum Taurat batal. Tetapi kata Yesus tidak ada satu titik pun hukum Taurat itu batal. Contohnya beliau mengatakan tadi bahwa hukum perzinahan. Bahkan setelah Yesus datang ke dunia ini, semakin berat hukum itu. Contoh, Yesus mengatakan, Iya, betul, jika kita melihat perempuan dan ingin, itu sudah dosa. Sudah berzina. Ini tanpa kita melakukan, sudah dosa. Tetapi kata Bapak Orang biasa. tadi mengatakan bahwa orang biasa itu bukan dosa.
Nah, mungkin Bapak bukan orang biasa ini jarang membaca firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Yesus. Ya, jarang. Dan sedikit lagi saya katakan, saya sependapat dengan Pak Ustaz Alif bahwa ajaran Yesus itu memang meneruskan ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab, hukum Taurat. Karena setiap perkataan Yesus itu datang daripada Bapa. Contohnya dia mengatakan di Yohanes pasal 10 ayat 37. Dia mengatakan Yesus di sana bahwa jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Artinya ajaran Yesus ini adalah satu, ajaran dari Bapa. Semua perintah hukum Taurat tidak ada satupun yang batal, Pak, orang biasa. Termasuk hukum perzinahan, pembunuhan, dan lain-lain. Jadi jangan Pak orang biasa ini nanti salah anggapan bahwa dengan meninggalnya Yesus sebagai manusia, maka semuanya hukum Taurat itu batal. Itu bohong Pak orang biasa ya. Jangan diteruskan ajaran Bapak itu ya. Dan Paulus, Paulus. Dan jangan beranggapan bahwa kematian Yesus ini adalah Bapak orang biasa tadi bernarasi bahwa dengan matinya Yesus maka semua dosa diampuni. Enggak ada itu Pak orang biasa. Enggak ada dosa yang diampuni. Ya, matinya Yesus di kayu salib karena orang-orang Yahudi, karena ahli-ahli Taurat Yahudi, ada di Matius. Nah, biar paham sedikit Pak, maaf ya Pak Ustaz, agak lama sedikit ini. Meninggalnya Yesus atau pengaliban Yesus itu Pak orang biasa bukan untuk mengampuni dosa seluruh manusia, bukan, tetapi dia meninggal karena dia dihukum mati. Matius 27 ayat 1. Ketika hari mulai siang, semua imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Jadi bukan rencana Allah itu, bukan rencana iblis, tapi rencana semua ahli-ahli Taurat Yahudi. Bukan juga untuk mengampuni seluruh dosa manusia. Ya, jangan nanti setelah Yesus mati di kayu salib lalu orang biasa bebas melakukan dosa karena ada perkataan bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib maka mengampuni dosa semuanya. Itu omong kosong. Ya. Tergantung bagaimana amal perbuatan kebaikan Pak orang biasa dan saya, itulah yang menyelamatkan kita. Ya mungkin sekian Pak orang biasa, sekian Pak Ustadz, itu saya luruskan kepada Bapak orang biasa. Ada tanggapan orang biasa Pak, orang biasa? Kalau nggak ada saya cari Kristennya yang lain nih, yang antri. Assalamualaikum Saya nggak kasih Ustaz. tanggapan.
Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alif, Assalamualaikum. Tadi tanggapan Pak Yusuf Ustaz ini, Pak Doha ini udah ngawur. Ah, ngawur. Yang bener Pak dibilang Dehe ngawur. Astagfirullahaladzim. Kalau kau mengatakan Pak Dehe ngawur, kasihlah data gitu. Buktikan Pak Dehe ngawur. Di mana ngawurnya dia? Jangan kau cuma asumsi pakai mulutmu sendiri, gak ada datanya. Pak Dehe ngawur. Saya pun bisa juga ngomong kau yang ngawur gitu. Iya, keluarkan datanya Pak orang biasa. Tadi saya mengutip dari Matius 27 ayat 1 dan Yohanes 10:37. Silakan dibantah. Ya, jadi bicara tentang matinya Yesus di kayu salib ya. Ya, keluarkan datanya. Data dikeluarkan. Jangan asumsi saja. Bisa Pak Dahe bilang itu karena dibunuh oleh ahli Taurat, diserahkan kepada tentara Romawi. Iya, itu silakan dibaca. Matius. Betul, itu ayatnya ada. Tadi saya sudah mengeluarkan data. Matius, silakan Anda baca. Betul, itu ayatnya itu betul. Matius Aja lah. Masa kamu malas ambil kitabmu, Pak orang biasa? Kau naik diskusi modal apa gitu loh? Matius berapa? Iya. Susah kali kawan-kawan kita ya Kristen ini teman-temannya. Malas gitu baca-baca tuh malas. Baca kitabnya aja malas. Macam mana? Matius 27 ayat 1. Silakan Pak orang biasa dibantah. Matius 27 ayat 21. Ayat 1. Ayat 1 ya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Dasarnya kenapa mereka membunuh Yesus? Dasarnya menurut Alkitab, Yesus menghujat Allah. Sesuai adat istiadat Yahudi, setiap hari Sabat seorang dibebaskan dan Yesus Barnabas dibebaskan dan Yesus Kristus disalibkan. Silakan dibaca di Alkitab. Makanya Bapak orang biasa jangan hanya berasumsi, tetapi pedoman hidup kita sebagai orang Kristen adalah di dalam Alkitab itu. Jangan hanya mendengarkan yang manis-manis dari para oknum pendeta yang berkhotbah, tetapi marilah kita membaca Alkitab kita yang ada di rumah. Begitu Pak orang biasa ya, dibaca. Saya juga tahu karena saya membaca. Dibaca, jangan diketekin kitab tuh. Hanya. Buat apa? Kalau kitabnya nganggur diketekin aja, dibacalah kitab. Buat apa? Betul. Kan gitu. Ya, silakan Pak orang biasa. Silakan dibantah lagi. Apalagi yang Pak orang biasa tanya. Ganti pemain dah dulu, yang di bawah antri juga kasihan lama nunggu. Oke? Buat yang dibantahnya apa ini? Gak ada ini. Kan bingung kan dia, nggak perhatikan, aduh. Udah Pak orang biasa ya, belajar dulu dah ya. Kita ganti pemain dulu.